Ya pemirsa, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan kehadiran tamu ya yang datang dari Sukabumi ke Kota Bandung dan mampir ke Bandung TV. Betul, kita kehadiran dari adik-adik kita yaitu dari SMK Pasim Plus Kota Sukabumi. Kita mau say hi dulu. Halo, apa kabar? Kayaknya belum sarapan. Hai gitu. Oke, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang akan berbagi cerita berkaitan dengan kunjungan mereka seperti apa. Kita perkenalkan ada Bapak Andri Risiandi Eso selaku Ketua Kompetensi Keahlian Broadcasting dan Perfilman dari SMK Pasim Plus Kota Sukabumi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, apa selamat kabar? pagi Bu. Kabar baik. Harus baik ya. Harus baik. Dari Sukabumi tadi subuh atau dari sebelumnya? Tadi subuh. Oh, tadi berangkat subuh. tadi pukul 3.30. Wow, ya pantesan tadi masih agak lemes-lemes, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang masuk kamera harus ceria. Karena nanti kalau udah ada di dunia broadcasting, mau ngantuk, mau lagi galau, itu harus tetap senyum ya. Oh ya, tergantung cuannya berapa. Ya, Pak. Tergantung apa acaranya. Dan tema gitu. kali ini adalah kunjungan industri sebagai sinkronisasi pembelajaran siswa di bidang broadcasting. Ini kalau kita lihat pesertanya luar biasa banyak Pak Andri. Ini dari kelas berapa aja? Dari angkatan berapa? Ini dari kita menyebutnya generasi Oh, ya. Oh, generasi. Jadi Oke. ada gen 10 PSPT, gen 11 PSPT dan gen 12 PSPT. Oh, 10 dan 11 dan 12. Oke, 11 dan 12. Untuk tujuannya ke Bandung TV pasti kan sinkronisasi tadi ya Pak. Betul. Ya, dan khususnya di sini adalah keahliannya broadcasting dan juga perfilman. Sejauh ini motivasi mereka untuk mengambil konsentrasi broadcasting dan perfilman sudah ada sharing ke Pak Andri belum? Ya, baik. Terkait pemilihan tentang kompetensi keahlian. Jadi pada dasarnya mereka sudah punya minat dan bakat tersendiri, dan minat itu pengen disalurkan dan dikembangkan. Jadi mereka memilih jurusan tersebut. Kalau di kita itu jurusannya PSPT, Produksi dan Siaran Program Televisi. Oke. Nah, yang sekarang kan ada kurikulum Merdeka. Ya. Di kurikulum Merdeka itu berubah menjadi kompetensi keahlian broadcasting dan perfilman seperti itu. Oke. Sekarang makin canggih ya sekolah dengan mengikuti perkembangan zaman di mana perfilman dan dunia broadcasting sangat dibutuhkan di era seperti sekarang. Ternyata ada kurikulum yang bisa mengakomodir minat dan bakat dari para siswanya ya. Ini luar biasa. Nah, ini yang diajarkan kepada para siswanya ini mulai dari kelas awal atau ada mungkin di kelas 2 atau di kelas 3? Jadi kalau di kelas 10 itu kita belajar dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar broadcasting, kemudian pengantar produksi broadcasting, itu mulai dari tahap praproduksi, kemudian produksi dan pasca produksi. Oke. Nah, cakupan materinya itu apa? Terkait dari ada yang namanya mata pelajaran MPNP, manajemen produksi naskah dan penyutradaraan. Di situ nanti kita belajar tentang bagaimana merencanakan sebuah produksi, baik itu misalnya produksi film, video klip, kemudian film dokumenter, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain yang berhubungan dengan video. Oh, berawal dari sering konten pasti ya. Punya TikTok semua. Berawal dari konten TikTok atau reel Instagram, siapa tahu itu juga bisa mengasah skill adik-adik semua yang nantinya kita nggak tahu yang ada di depan kita, siapa tahu jadi salah satu sutradara kenamaan yang bikin film bisa ditayangkan di bioskop-bioskop tanah air, atau mungkin jagonya bikin iklan di TV ya. Betul. Pasti sekolahnya juga tidak membosankan ya Pak ya. Nah, dalam pembelajaran kita itu ada yang namanya project based learning. Jadi berdasarkan project kita membuat project itu misalnya sebuah talk show seperti ini, kemudian nanti ada misalnya podcast, kemudian ada film, iklan seperti yang tadi disebutkan, kemudian ada juga yang namanya problem based learning, berdasarkan masalah apa nih yang mereka hadapi, misalnya pengen diangkat, dijadikan sebuah dokumentasi. Nah, nanti kita produksikan film-film tersebut. Seru ya.
Jadi ininya banyak, bahannya banyak sebenarnya seperti tadi. Sekarang lagi isu lagi ramai apa, bikin talk show gitu kan, posting di YouTube atau di sosial media itu juga bisa menjadi salah satu untuk mengasah skill mereka ya. Betul. Bagus ya, luar biasa. Skill yang paling dominan apa sih yang menjadi unggulan di sekolah Bapak? Skill yang paling dominan adalah mereka itu diarahkan tergantung minatnya masing-masing. Jadi misalnya setiap kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang minatnya menjadi produser, kita arahkan, kita asah kemampuannya di produser. Ada juga misalnya yang menjadi kameramen, kemudian editor, talent juga termasuk talentnya juga seperti itu. Jadi kita lagi dinilai nih sebenarnya teori gimana gitu. Ini untuk penyiaran televisi dan radio juga atau hanya televisi saja? Kalau untuk jurusan itu televisi, tapi untuk pengantar produksi radio itu kita tetap pelajari bagaimana mereka menjadi sebuah announcer ya, atau penyiar. Itu ada nanti di mata pelajarannya. Oke. Ya, berarti kan fasilitasnya juga harus mendukung ya Pak ya. Betul. Nah sejauh ini seperti apa fasilitasnya? Nah untuk fasilitas sendiri kita hampir mendekati dengan industri televisi yang ada saat ini. Jadi seperti kamera-kamera yang digunakan, kemudian lighting atau tata cahaya dan teleprompter pun kita ada. Seperti studio mau siarannya ya? kayak gini gitu ya, ada ya. Oke. Jadi bisa langsung praktek, nggak sekedar teori yang disampaikan di dalam kelas, tapi langsung ada yang jadi presenternya. Nanti kalau main film butuh cameo boleh hubungi kita ya. Ya kan kalau bikin film kan. Iya, selanjutnya nih Pak Andri, kalau kita berbicara mengenai materi-materi pelajaran yang ada di sekolah, tentunya kan harus relate ya dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, bagaimana SMK Pasin Plus Sukabumi ini mengakomodir hal tersebut? Jadi di program sekolah itu ada yang namanya magang guru. Magang guru. Jadi tidak hanya siswa saja yang belajar. Jadi guru juga belajar di industri. Jadi sekarang kan kurikulumnya itu menyesuaikan dari industri. Jadi dari sekolah itu kita dimagangkan selama 28 hari sampai 3 bulan. Kita harus mempelajari tentang teknologi yang terbaru nih. Yang di industri itu teknologi terbaru itu apa? Kemudian kita terapkan di sekolah supaya nanti lulusannya itu kompeten atau minimal bisa diserap oleh industri tersebut. Update terus ya, update dan upgrade terus ternyata tenaga pendidiknya. Karena industri broadcasting dan perfilman tiap hari pasti ada perubahan ya Pak. Ya, betul. Apalagi sekarang kan sudah memasuki ini ya, revolusi industri 4.0 ya, 4.0, di mana pembelajaran itu harus selaras dengan industri, kemudian di mana internet sebagai media hubungnya. Nah, itu dia. Segala sesuatu sudah bisa diakses via gadget ya. Jadi diperbolehkan ya bawa handphone dan akses di sekolah ya. Betul. Dan anak-anak lebih anteng pakai handphone sebenarnya media pembelajarannya. Lebih mudah diakses dan lebih cepat daripada misalnya kita menggunakan media tulis, betul, konvensional gitu ya. Dan barangkali pada saat Pak Andri nerangin tuh di papan tulis pada nggak nyatet, pada difoto semuanya. Ada yang difoto, ada yang nulis, ditulis juga ada. Jadi benar-benar ya anak-anak sekarang tuh nggak pernah bisa lepas dari gadget mereka. Otomatis broadcasting pun demikian ya, pada saat internet down semuanya udah. Ya, betul. Gitu ya. Jadi apalagi kan, mohon maaf, apalagi sekarang kan sudah bergeser ya. Jadi industri televisi itu sudah bergeser. Semua orang artinya bisa memproduksi atau membroadcastkan hasil karyanya. Betul sekali. Dulu kalau mau nonton talk show harus cari tahu televisi mana, jam berapa, baru kita tonton. Sekarang mau kapan aja via YouTube bikin talk show udah bisa ditonton ya, Pak. Itu dia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga mungkin nanti akan ngobrol sama adik-adik yang ada di depan gimana kesan-kesannya untuk pembelajaran di sekolah yang menjadi penampung minat bakat mereka-mereka yang mau jadi sutradara, produser, bahkan jadi artisnya juga bisa kasih jadi pemainnya juga. Ada. Oh, ada. Nanti kita akan ngobrol setelah jeda pariwara ya. Di Halo Bandung. Kanal Bandung.
Waduh, kusutnya mukamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Si Band. Hah? Nusantara Si Band? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama. Keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati. Dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. Masih bersama adik-adik dari SMK Pasin Plus Kota Sukabumi. Masih semangat semuanya? Udah semangat Iya ya. masih katanya begitu, karena mungkin ini kali pertama mereka datang ke televisi, atau di Sukabumi juga ada beberapa stasiun televisi. Di Sukabumi ada stasiun televisi lokal, cuman beberapa sudah tidak beroperasi lagi. Jadi untuk kunjungan industri sebelumnya kita biasanya sih ke Jakarta tujuannya ke langsung ya. televisi nasional. Namun sampai saat ini masih belum bisa menerima untuk kunjungan. Oh iya, masih kondisi pandemi juga sih sebenarnya, walaupun sudah mulai melandai, tapi memang beberapa tempat masih belum membuka kunjungan dari sekolah-sekolah untuk melihat langsung nih bagaimana kondisi di lapangan sebenarnya ya. Tapi untuk ini sendiri, untuk magang sendiri, mereka ada tempat untuk magang di kawasan Sukabumi atau keluar kota? Jadi pasca pandemi ini kita memfokuskan untuk di Sukabumi. Oke. Jadi ada beberapa konten kreator gitu kita sebutnya yang menunjang atau yang sesuai dengan kemampuan di broadcasting. Jadi kita sebagai guru observasi tempat-tempat mana saja nih yang cocok, baik itu instansi, kemudian industri atau misalnya studio-studio perorangan. Kita coba untuk mengaplikasikan ya materi yang didapat di sekolah dengan dunia industri. Nah, rata-rata mereka tidak kesulitan ya untuk beradaptasi, karena kita juga sudah membekali mereka dengan ilmu yang mumpuni. Oh, jadi bisa tetap di Sukabumi dengan sarana prasarana dan juga pihak-pihak yang bisa mendukung bagaimana pelajaran yang diterima di sekolah diaplikasikan di masyarakat seperti itu ya. Seru. Untuk kelulusannya seperti apa Pak? Apa ada tugas akhir, kemudian ada tadi project pasti ada ya Pak ya, kemudian magang, menulis laporan, atau seperti apa? Jadi ada yang kita sebut UKK, Ujian kompetensi keahlian. Jadi di mana mereka itu kita rumuskan biasanya dalam satu kelas itu dibagi beberapa kelompok. Nah, kelompok itu kita tawarkan untuk membuat sebuah produk, baik itu boleh misalnya mau membuat film atau membuat iklan nelayan masyarakat, kemudian membuat video klip, tergantung kemampuan mereka atau kesanggupan mereka. Nanti dari situ kita nilai hasil karya mereka itu, kita nilai sampai sejauh mana, apakah betul misalnya materi-materi atau tahapan-tahapan dari praproduksi, produksi sampai produksi itu mereka terapkan, bagaimana mereka mampu mengorganize atau mengorganisir langkah-langkah tersebut. Nah, mungkin seperti itu penilaiannya. Jadi memang ada tahapan-tahapan untuk menghasilkan lulusan yang qualified dan juga kualitasnya oke ya Pak ya. Sejauh ini sudah berapa lulusan dari konsentrasi broadcasting dan perfilman? Kita sudah meluluskan 9 generasi ya. Wow. Sudah ada 9 alumni selama 9 tahun.
Wow, Oke, luar dan biasa. mereka melanjutkan studi atau sudah diserap oleh dunia pekerja? Jadi ada beberapa di antaranya dapat beasiswa misalnya, beasiswa atau misalnya lulus ujian untuk masuk saringan universitas negeri. Kemudian ada juga memang yang minatnya lebih ke wirausaha. Oke. Jadi di mana mereka misalnya mempunyai support dari orang tua, kemudian mempunyai inisiatif untuk lebih membuka wirausaha sendiri. Oke, bikin PH sendiri mungkin bisa jadi ya. Iya. Bikin PH sendiri atau kerja di manapun, bagian nanti ntar perusahaannya kita yang iklanin deh. Sekarang kafe bermunculan tuh banyak tuh tempat-tempat ngopi. Oke, nanti di review bikin kontennya saya aja deh. Itu udah ahli tuh mereka tuh bikin kayak gitu. Kan sekarang tuh dilihat bukan dari alamat di mana Instagramnya foto, enggak. Sekarang dari Reels ya. Review, oh iya reviewnya bagus, oh tempatnya, spotnya, pengambilan gambarnya oke. Nah buat adik-adik yang sudah dibekali dengan ilmu tersebut, kayaknya menjadi satu peluang yang luar biasa ya. Karena dari Reels, dari TikTok tuh cepet banget viral. Dan pastinya untuk menghasilkan lulusan generasi, udah 9 generasi ya Pak ya, pasti juga didukung dengan fasilitasnya sudah tadi disebutkan, sudah super oke. Kemudian pengajarnya bagaimana, pasti juga kualitasnya luar biasa. Betul. Jadi seperti yang sudah diungkapkan tadi ya, pengajarnya pun tetap harus up to date. Artinya tetap mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Artinya kan kita tidak hanya mengandalkan satu media, tapi kan beberapa media termasuk media sosial seperti itu. Oh, oke. Jadi guru-gurunya pun ada yang misalnya mengikuti program beasiswa untuk guru atau program pelatihan, atau yang salah satunya itu magang guru tadi. Jadi setiap tahun itu kita terus mengikuti, jangan sampai kita tertinggal lah. Artinya apa yang dipelajari di sekolah itu ternyata berbeda dengan di dunia industri. Iya. Seringnya begitu dulu kita ya. Jadi belajar di sekolah begini, begitu lapangan kok begini. Tapi sekarang mungkin dengan formula baru, di mana gurunya juga dimagangkan dulu tadi disampaikan. Jadi relate apa yang didapat di industri dengan di sekolah sejalan gitu ya. Seru. Tadi seru lagi. Ada yang ada bikin video klip ya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka nyanyi nih ya, bikin lagu, nggak usah nyari sutradara untuk bikin film, teman-teman aja dikerahkan. Oke, tadi kita minta kontaknya ya. Itu dia. Oke, dan satu lagi nih Pak, prestasi-prestasi selama 9 generasi ini sudah ada apa aja? Nasional, dan ada memang beberapa yang kita jadi setiap kita ikut minimal masuk nominasi masuk juara juga. Wow. Ekskulnya bagaimana Pak? Nah, untuk ekskulnya sendiri beragam, mulai dari olahraga, kemudian seni, kemudian masih banyak lagi. Banyak ya, mengakomodir talent-talentnya ya. Yang paling penting adalah energi mereka disalurkan dengan yang positif. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin tahu prestasi apa saja dan ada isu apa saja, datang langsung deh. Siapa tahu mungkin ada keluarga atau sahabatnya yang kebetulan tinggal di Sukabumi dan ingin mencari sekolah yang sesuai dengan minat bakat mereka. Kebetulan juga minat bakatnya di dunia broadcast. Boleh dikasih tahu nggak Pak alamatnya sendiri, lengkapnya di mana di Sukabuminya? Jadi alamatnya itu di Sukabumi, lebih tepatnya itu di Jalan Prana nomor 8A, Cikole. Oh, di Kabupaten Cikole. Oke, jadi silakan nanti mau lihat-lihat, mau kunjungan ke sekolah juga ya, pengen lihat langsung studio kalian ya. Ada yang sering jadi presenternya di sini kalau lagi simulasi? Oh, ada. Pernah bikin film juga mereka Pak? Pernah. Jadi untuk kebetulan kelas 11 ini udah 2 kali produksi membuat film. Kayak gitu. Siapa tahu di sini juga ada yang jadi tim kontennya dari selebgram atau seleb TikTok di Sukabumi ada? Karena sekarang tuh lagi banyak yang cari loh. Kayak kita nih, presenter punya acara. Kita perlu loh acara ini dikontenkan. Kita perlu SDM yang bisa mengakomodir itu. Itu banyak loh peluang yang bisa didapat oleh adik-adik. Nanti ke Pak Andri minta ilmunya ya. Iya, sekaligus magang di sini ya. Websitenya boleh dikasih tahu ke pemirsa nggak Pak untuk SMK Pasim Plus ini? Websitenya sendiri ada di Instagram ada Instagram? Ada di mana coba Instagramnya? Di Instagram.
Jawabannya benar di Instagram. Oke, smkpasin.sch.id. Boleh dicek di sana ada jurusan apa saja. Buat yang suka tampil boleh ambil ke konsentrasi broadcasting ya Pak ya. Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Nanti ketemu Pak Andri diarahkan nih bakatnya mau jadi yang di balik kamera atau yang di depan kamera ya Pak ya. Ya nggak akan dilepaskan ya anak-anaknya sampai ketemu mereka potensinya apa. Betul. Betul. Ya, dan yang luar biasanya adalah gini, mereka kalaupun nanti suatu hari jadi talent atau jadi presenter ya atau di depan layar, mereka tahu bagaimana produksi di belakang layar. Nah, itu betul. kelebihannya. Kalau mungkin kita datang ke dunia broadcast langsung di depan kamera tanpa tahu bagaimana proses produksinya. Tapi adik-adik di sini sudah tahu dulu bagaimana proses di belakang layar ya. Betul. Satu lagi nih buat adik-adik yang di rumah atau barangkali pemirsa yang menjadi orang tua yang masih bingung untuk mengarahkan putra-putrinya sekolah gimana, khusus mereka yang berdomisili di Sukabumi, pembukaan pendaftaran siswa barunya seperti apa Pak? Kemudian syaratnya bagaimana, biayanya semoga reasonable ya Pak? Ya. Jadi untuk pendaftaran sendiri biasanya ada PPDB-nya, ada waktu-waktunya PPDB. Biasanya ada beberapa gelombang. Gelombang 1 itu biasanya di awal-awal atau di awal tahun. Nah, kalau Januari sudah bisa mendaftar. Kemudian untuk gelombang 2-nya itu biasanya setelah kelulusan SMP Juni, diumumkan begitu ya? sekitar Mei atau Juni. Gitu. Oke, jadi siap-siap nih tentukan mau didaftar di gelombang pertama apa gelombang kedua ya Pak ya, lebih cepat lebih baik ya, karena pasti kursinya pun terbatas. Betul. Untuk bisa memberikan kualitas tadi ilmu yang baik ya Pak. Kalau Pak Dedet mah susah ya Pak ya. Nanti kita tanya juga bagaimana antusias dari warga sekitar Sukabumi atau mungkin bahkan ada siswa-siswinya yang juga datang dari luar kota Sukabumi yang nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Namun tetap bersama kami, kita jeda pariwara dulu ya. Betul. Di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun ayam, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau di depan Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878795999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM. Waduh, kusutnya kamu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus.
produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Si Band di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Siapa kita? We are Broadcaster. Siapa kita? We are Broadcaster. Asik, tepuk tangan dong buat semuanya. Sekali lagi boleh dong, baru. Siapa kita? We are Broadcaster. Nah, itu dia, We are Broadcaster. Lulus semua ya, mata pelajarannya Pak Andri lulus semua ya? Lulus semua. Oke, Pak Andri ini waktu kita sangat sedikit. Ya. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan kunjungan industri broadcasting ini dan juga ajakan nih bagi pemirsa untuk bisa bergabung di SMK Pasimplus Sukabumi. Pertama-tama tujuan kunjungan industri ini adalah untuk menyelaraskan atau sinkronisasi antara materi pembelajaran atau kurikulum yang di sekolah dengan dunia industri. Kemudian membuka wawasan peserta didik untuk mengetahui bagaimana sebuah proses produksi itu di dunia industri sebenarnya. Iya. Kemudian untuk para calon peserta didik yang minat dan bakatnya di dunia broadcasting dan perfilman, khususnya tinggal di daerah Sukabumi dan sekitarnya, boleh daftar langsung ke Sebut nama Pak Andri, ada diskon 10% ya Pak. Sudah ada diskon 10%. Ya silakan langsung saja untuk Anda yang kebetulan mungkin ada keluarga yang ingin melanjutkan pendidikannya dan tertarik dengan dunia broadcast. Itu mungkin bisa terlihat dari keseringan dia live IG, live TikTok ya. Ngomong-ngomong di sosial media, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa minat bakat mereka ke sana. Betul sekali, dan terima kasih atas kunjungan dan memilih Bandung TV ya sebagai kunjungan industri broadcastingnya. Semoga nanti kunjungan berikutnya bisa datang lagi ke kami begitu ya Pak, dan membawa generasi yang lebih banyak lagi. Sukses untuk SMK Pasimplus Sukabumi, sukses juga untuk Pak Andri dan juga teman-teman. Saya bukan adik-adik sana, teman-teman saya di sana. Sukses buat Anda semua. Semoga menjadi broadcaster yang handal dan membanggakan SMK Pasimplus Sukabumi. Kita berdua pamit ya bersama Pak Andri ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyaksikan tayangan Halo Bandung setiap harinya. Saya Bagus Au. Saya Krisanti pamit. Halo Bandung. Karena Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semuanya pasti ingin sehat. Berbicara tentang keinginan, tidak hanya ingin sehat, tapi sekarang banyak juga yang ingin selalu terlihat muda,
cantik, muka wajahnya sehat, kulitnya sehat. Oleh karena itu banyak sekarang yang berusaha untuk nih ya mencegah yang namanya penuaan dini atau kita sebut dengan anti-aging, segala macam tuh skincare, perawatan. Aduh, nah sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi karena tidak hanya perempuan yang melakukan itu, sampai laki-laki juga. Ada Ibu Mirani, produk spesialis kita. Apa kabar Ibu? Halo Terry, baik. Nanti berbagi dengan kita ya Bu. Iya pasti. Dan ada Mbak Rati di sini, praktisi kesehatan. Nah, di awal tadi saya mengatakan, zaman sekarang orang ingin namanya anti-aging. Anti-aging itu artinya apa sih sebenarnya? Iya,